Puji Tuhan, kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada hari ini mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Nanti saya minta Kananda untuk berdoa. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa, mari kita semuanya lipat tangan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang selalu nyata, penyertaan Tuhan yang nyata dari pagi sampai malam, setiap hari dan selalu baru Bapa di setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Engkau yang sucikan hati kami, kuduskan hati kami, dan fokuskan setiap kami Bapa agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian kita, harapan yang baru. Sekarang
kamu. Saat ini kami memuji namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin. Shalom semuanya. Halo. Sudah semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kau Temanku dan Ku Temanmu. Kau temanku dan ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti Sana di jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila engkau bersedih, ku akan memeluk erat, 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 erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila engkau bersedih, ku akan memeluk erat, 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 erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Oke teman-teman, kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Angkat hujan kita, hai teman, apa kabar? Haleluya. Hai teman yang ada di sana, apa kabarku? Aku percaya kamu baik-baik. Yesus bersamamu. Mari angkat tanganku dan bersorak, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Dia. Mari kita angkat pujian ini. Hai teman, apa kabar? Hai teman yang ada di sana, apa kabarmu? Aku percaya kamu baik-baik. Yesus bersamamu. Mari kita angkat tangan kita. Mari angkat tanganku dan bersorak, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Dia. Mari angkat tanganku. Mari angkat tanganku dan bersorak, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Dia.
dong senyum terbaiknya. Oke, semuanya sudah senyum. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Aku anak raja dan kau anak raja. Haleluya. Silakan duduk kembali, duduk yang manis. Mari kita siapkan hati kita yang manis juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Kami mau dengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Kami ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam-Mu Tuhan. Mari ajar setiap kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya, haleluya. Kau yang tolong setiap kami Tuhan untuk bertumbuh subur di dalam-Mu Bapa. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kami tanam di setiap hati kami Tuhan. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
biasa kalian sudah semangat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada hari ini, benar Henok dan Jericho? Benar, Bu. Iya, kalau kita anak-anak Tuhan memang harus semangat di dalam memuji Tuhan, semangat di dalam menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita berjumpa lagi. Nah, lihat kami. Wah, Ibu juga penuh dengan sukacita. Kelihatan dari mana? Dari senyuman Ibu ya. Lalu Henok juga, wah, semangatnya luar biasa, sukacita, dan Jericho juga ya, dengan gigi yang sangat putih. Ya, waktu dia tersenyum, dia kelihatan sukacita sekali. Dan teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar kembali mengenai firman Tuhan. Kita akan mendengarkan dengan baik apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita melalui firman Tuhan atau Alkitab kita. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa konsentrasi. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini oleh karena Tuhan Yesus menyatakan kebaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua, kepada orang tua kami, dan kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sangat menikmati pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami benar-benar fokus, kami benar-benar konsentrasi untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami dan apa yang mau Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, 2 minggu yang lalu Pak Pendeta sudah menyampaikan kepada kalian semua mengenai hidup yang melekat kepada Tuhan Yesus dan sudah mendekat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kalian semua dapat menghasilkan apa? Buah. Katakan sekali lagi, menghasilkan Buah. Oke, Jericho coba pohon-pohonan yang kamu bisa sebutkan, tapi pohon buah-buahan. Oke, mungkin 5 saja, ya 5 saja. Contohnya buah apa yang kamu kenal dan yang kamu sukai buahnya, ya jangan yang kamu tidak sukai, oke? Ya yang kamu sukai, coba buah apa aja, pohon buah apa? Durian. Durian, tiap hari kita makan durian, enggak ya? Enggak tiap hari, nanti enggak sehat. Oke. Anggur. Anggur, oke. 3 lagi. Apel. Apel, apel atau apel? Apel. Oh apel, teman-teman ya. Oke apel. Lalu apa lagi? Bengkuang. Bengkuang, tanaman bengkuang ya benar. Itu juga bisa menjadi sayur dan bisa menjadi buah. Buktinya kalau bengkuang bisa jadi rujak kan? Iya, oke. Lalu apa lagi? Yang terakhir mangga. Mangga. Wow, itu enak luar biasa. Oke. Nah, sekarang Henok, kamu terserah. Buah yang kamu nggak sukai juga bisa disebutkan dan yang kamu sukai juga bisa disebutkan. 5 saja. Satu sama kayaknya. Durian. Durian. Oke, lalu apa lagi? Apel. Apel, teman-teman. Terus Alpukat. alpukat. Mantap. Pisang. Pisang. Lalu apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Mangga. Enggak. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Dan pasti teman-teman di rumah juga mengetahui atau mengenal pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Apalagi kalian kan sudah sekolah. Pasti di sekolah juga yang masih TK juga sudah diajarkan mengenai buah-buahan ya, pohon-pohonan, pohon apel, pohon durian dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih hari ini kok berbicara mengenai buah membuat kita itu pengen makan buah deh kayaknya. Iya. Jadi kok Henok Iya, pengen makan buah ya? Oh, pengen banget, Bu. Pengen sekali. Oke, nah kebetulan hari ini Ibu
sudah siapkan buah buat kalian. Hore. Oke. Kok senang sekali ya? Ya loh, Ibu sudah siapkan buah buat mereka dan nanti kami akan makan buah. Yang di rumah kalau ada buah, ya mungkin ada di kulkas, cepet ambil dulu buahnya. Jangan lupa dicuci. Lalu nanti kita makan sama-sama ya buah apa aja yang ada di kulkas. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, no problem ya. Jangan sampai langsung teriak-teriak ke mama, "Mama, buahnya mana?" gitu kan. Ya, pokoknya tidak boleh seperti itu ya. Oke, nah hari ini kalian bisa lihat apa yang ada di depan kami. Waduh, ini yang di sebelah kanan dan kiri ini sudah gak sabar mau menikmati. Oke. Tapi sebelum kalian makan, sebelum kita makan ya, karena Berdoa, juga kan? Ibu mau Berdoa. makan, ya berdoa. Terus Ibu juga mau tanya dulu ya sama teman-teman yang ada di rumah ini. Mungkin Kailan sudah nggak sabar ini mau tahu itu buah apa sih? Iya. Kailan, Eki, siapa lagi? Diana. Grace, Diana, Maria, Iya. ya. Sweet. Iya, sweet ya. Ya, oke. Pasti pengen tahu buah apa sih yang ada di piring itu? Oke, yang pertama. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Lemon. Lemon. Ya, Sweet juga tahu ini ya. Ini lemon. Teman-teman yang ada di rumah tahu. Ini lemon ya. Lalu yang kedua. Apel. Apel. Teman-teman yang di rumah pasti semua tahu ini buah apa ya. Buah apel. Lalu yang ini. Wow, Ini anggur. anggur ya, anggur luar biasa. Nah hari ini Ibu cuma membawa 3 jenis buah, yaitu lemon, lalu apel, dan anggur. Oke, kita akan mencoba buah ini karena nggak sabar lagi. Makanya Henok berdoa dulu sebelum kita makan buah. Mari kita berdoa teman-teman sebelum kita makan buahnya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan makan buah, kiranya berkati makan buah ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan dalam menjadi kesehatan dalam tubuh kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, pertama kalian mau makan buah apa? Apel. Apel. Oke. Aku coba. Sudah cuci tangan loh tadi kami ya. Melon atau lemon? Kayaknya apel dulu deh Oh, apel. supaya sama-sama kita coba makan apel. Haleluya. Enak. Gimana? Menurut Dahsyat. Jericho? Dahsyat. Enak. Enak. Luar biasa. Aduh, nanti kita lanjut lagi. Nanti Aduh. teman-teman yang ada di rumah, aduh pengen mereka. Oh, Tapi kan mereka oh, sudah ada, eh. mereka ada ya. Yang kedua kita makan anggurnya dulu ya. Wah, jadi aku dapat yang besar. Ini dapat besar juga. Oke. Oke, yuk kita makan sama-sama. Manisnya. Manis sekali. Jadi Buahnya segar tuh kita loh. suka buah yang manis dan segar ya. Oke, kita habiskan dulu. Sudah habis? Udah. Yang ketiga, Belum. pasti kalian tahu buah yang ketiga buah apa ini ya? Oke? Tidak usah disebutkan, pasti waktu kami makan kalian bisa tahu ini buah apa. Oke. Henok yang paling besar. Asam. Oke. Ayo kita makan buah ini ya. Kayaknya enak banget ini. Enak ya. Ayo. Wah, sampai keluar air mata ibu. Oke, tidak usah dipaksakan. Bagaimana rasanya buah yang ketiga? Enak. Tapi asam sekali. Asam. Dan kebanyakan kita tidak menyukai buah yang asam, apalagi asam sekali dan pahit. Apakah ada buah yang pahit? Ada. Ada. Ih, kayaknya ada alpukat kalau setengah matang. Kadang-kadang alpukat pahit ya, betul. Oke. Nah, teman-teman, kenapa tadi kita juga mencoba beberapa buah? Karena hari ini
tema daripada firman Tuhan yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai aku mau berbuah. Kita ulangi lagi. Aku mau berbuah. Oke, nah, kok mau berbuah? Memangnya kita pohon? Ya, kita bukan pohon seperti yang ada daunnya, tetapi ingat 2 minggu yang lalu, Pak Pendeta sudah menyampaikan mengenai akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Jadi, siapa pokok anggur yang benar? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, Ibu hanya mengulangi kembali supaya kalian ingat kembali. Dan ranting-rantingnya siapa? Kamu semua, kalian semua, kita semua. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan jadi Tuhan Yesus sedang menyampaikan perumpamaan tentang sebuah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Oke, Henok sekarang baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat ya, teman-teman ambil Alkitabnya ya. Mari teman-teman kita membaca Alkitab. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku. Aku itu Tuhan Yesus ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu. Kita semua, ya. Kita semua tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Wow, firman Tuhannya sungguh dahsyat, luar biasa. Jadi, pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Dan kita ranting-rantingnya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ranting-ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Ya, bahkan jangankan menghasilkan buah. Kalau ranting tidak menempel pada pokoknya, dia itu pertama dia akan layu. Ya, kedua dia akan kering dan mati ya. Pokoknya kering dan akhirnya dibuang tidak berguna. Dan tidak menghasilkan buah. Nah, jadi Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita ranting-rantingnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu semua, tinggal di dalam aku ya." Artinya, "Hai kamu anak-anakku, kamu orang yang percaya kepadaku. Hai kamu Sweet, Diana, Kaelan, semua teman-teman yang ada di rumah, Eki, kamu harus tetap mendekat kepadaku. Kamu harus tetap mengasihi aku. Kamu harus dekat kepadaku." Tuhan Yesus katakan begitu. Maka kalian semua akan menghasilkan buah. Dan ingat, buahnya adalah buah yang manis, buah yang enak dinikmati oleh semua orang, bukan yang asam. Tadi waktu kita makan buah yang asam, kita tidak suka sebenarnya ya. Ya, tetapi seperti lemon ada manfaatnya, tetapi pada umumnya kebanyakan orang tidak akan suka makan buah yang asam. Ya, kita suka makan buah yang manis. Demikian juga kita semua. Kita harus menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis itu contohnya apa aja sih? Oke, Kak Jeriko bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita Oke teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, katakan sama-sama. Wow. Ternyata buah yang dimaksud adalah buah-buah roh, bukan buah apel, bukan buah mangga. Nggak mungkin ya kita akan muncul
buah mangga dari sini, buah apel dari sebelah kiri, lalu buah durian dari depan, itu akan kelihatan lucu, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud adalah kita semua harus menghasilkan buah-buah roh. Contohnya kita harus memiliki kasih, ya kan? Kita harus mengasihi. Kita mengasihi siapa? Semua orang, jangan pilih-pilih. Aku mau mengasihi orang yang dari timur saja, contohnya kan Jericho. Aku mau mengasihi orang yang dari Dayak saja, atau aku mau mengasihi orang yang dari Jawa, atau yang rambutnya lurus aja, yang kulitnya putih, kulitnya hitam, tidak seperti itu. Ya, kita mengasihi semua. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Orang yang tidak suka kepada kita, orang yang tidak mengasihi kita, kita juga harus mengasihi. Aduh, susahnya. Masa sih kalau kita minta pertolongan Tuhan nggak susah? Pasti gampang kita bisa mengasihi semua orang. Amin. Amin. Ada kasih, ada sukacita. Kita harus terus memiliki sukacita dalam keadaan apapun. Sehingga semua orang yang melihat kita, wah luar biasa. Kok Jericho sama Henok selalu sukacita ya? Ternyata karena ada Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Lalu apa lagi? Tolong bacakan supaya kalian belum hafal, nanti dihafal ya buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Oke, stop. Kesabaran. Semua kita harus memiliki yang namanya sebuah kesabaran. Contohnya, kesabaran itu seperti apa sih? Ya, contohnya waktu kita mengalami sebuah kesulitan, contohnya duka cita, ya kita tetap harus memiliki kesabaran. Lalu kita juga harus sabar kepada semua orang, ya. Oke, kesabaran. Lalu apa lagi, Heno? Ada di situ kemurahan, ya. Kita harus murah hati sama semua orang, seperti Tuhan Yesus yang bermurah hati kepada siapa saja. Lalu kemurahan, kebaikan. Pasti kalian tahu semua, kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Apalagi Kesetiaan. Kita harus setia di dalam melakukan sesuatu. Contohnya kalian setia membantu orang tua, ya, setia dengan tugas-tugas sekolah, ya, dengan kesabaran juga mengerjakan tugas yang begitu banyak di classroom, ya kan? Karena kita masih sekolah online, jadi tugasnya ya lumayan banyak, tapi harus dikerjakan dengan sabar, ya, dengan setia. Lalu apa lagi? Lemah lembutan. Aduh, harus lemah lembut sama siapa saja, ya. Itu Teman. berbicara mengenai hati yang tetap lemah lembut. Terus kita tidak boleh mengeraskan hati kita, ya, membangkang, ya. Oke, lalu apa lagi? Penguasaan diri. Artinya kita bisa menguasai diri kita, ya. Untuk contoh menguasai diri itu seperti apa sih? Contohnya kalian itu pas di sekolah kan, terus pengen jajan, kebetulan nggak bawa uang jajan, terus kalian lihat ada uang di meja guru atau di meja teman, kalian harus belajar menguasai diri untuk tidak mengambil uang itu. Kalau tidak bisa menguasai diri, pasti aduh aku kan pengen jajan, udah uangnya ambil untuk jajan. Itu namanya akhirnya kalian mencuri, mengambil yang bukan milik kalian. Jadi teman-teman semua, ternyata yang dimaksud Tuhan Yesus, kita memiliki buah-buah roh yang tadi. Nah, buah-buah roh ini harus dimiliki dan dilakukan di dalam kehidupan kalian. Dan ini juga menjadi ayat hafalan kita minggu ini, ya. Kalian harus hafal, tapi bukan hanya menghafal ke-9 buah roh, tetapi kalian nggak memiliki kasih, itu sama aja bohong, ya. Lalu tidak benar kalau hanya menghafal, tetapi hidup kalian nggak memiliki kasih, nggak ada kebaikan, nggak ada kemurahan, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi kita di sini mengingatkan kalian yang ada di rumah, dan kita mengingatkan kepada diri kita sendiri supaya kita tetap mendekat kepada Tuhan Yesus. Lupa mendekatnya itu gimana sih? Ya kita rajin ibadah, berdoa, baca firman Tuhan. Ya, akhirnya kita bisa
melakukan apa yang Tuhan mau dan kita menghasilkan buah-buah roh. Amin. Amin. Ya, oke, jadi kita belajar untuk melakukan buah-buah roh atau memiliki buah-buah roh yang Tuhan Yesus mau. Amin. Amin. Ya. Nah, hari ini firman Tuhannya sampai di sini saja. Ya, jadi kalian ingat, kalian tetap berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya bisa melakukan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu dan setiap hari di rumah. Amin ya. Amin. Oke, kita berdoa. Nah, sekarang yang berdoa Jericho untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati firman Tuhan ini agar kami bisa tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih dan saatnya kami akan selesaikan acara sekali kami. Tolong berkati. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, oke, Ibu akan berdoa buat kalian semua ya. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada kami, bahkan kami mau melakukan apa yang Engkau katakan kepada kami pada hari ini, yaitu untuk tetap melekat kepadamu, untuk tetap mendekat kepadamu ya Tuhan, dan kami akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami akan melihat buah-buah roh yang kami miliki dan mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami mau menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka dan berikan kesehatan kepada orang tua mereka. Berkati sekolah mereka ya Tuhan dan berkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Dan kami akan kembali untuk bertemu pada hari Minggu depan melalui ibadah online di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua diberkati pada hari ini melalui pujian dan firman Tuhan yang disampaikan. Dan marilah kita terus melakukan kebenaran firman yang disampaikan. Dan jangan lupa untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.